Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa di video kali ini saya masih akan membahas custom ROM di Poco X3 Pro. Dan untuk ROM yang akan saya bahas kali ini adalah sebuah custom ROM yang sepertinya gak harus saya bahas, karena pada ROM ini adalah salah satu custom ROM yang paling banyak digunakan di Poco X3 Pro. Dan dari judul juga seharusnya kalian sudah pada tahu saya akan membahas custom ROM apa. Jadi untuk ROM-nya ini adalah Evolution X 7.4 Caldereta dengan build di tanggal 31 Desember 2022 dan pastinya sudah Android 13 dengan kernel bawaan Keri Kato. Kemudian untuk customisasi seharusnya bagi kalian user Evolution X sudah tidak asing lagi dengan beberapa fitur yang dibawa oleh custom ROM ini. Dari beberapa fitur ini ada beberapa fitur yang saya suka karena salah satunya sangat jarang ditemukan atau mungkin gak ada di ROM base AOSP yang lain. Jadi fiturnya berada pada bagian mode dark mode. Ya, pada bagian ini ada fitur untuk mengatur tema custom dengan beberapa pilihan yang menurut saya ini sangat berguna sekali. Karena di sini sudah bisa mengatur beberapa pilihan warna custom pada bagian UI-nya ini. Dari beberapa pilihan ini saya lebih suka menggunakan warna pipit monet karena pilihannya ini bisa merubah tampilan UI jadi warna hitam yang cukup pekat. Dan warna teksnya juga ikut berubah mengikuti tampilan wallpaper atau warna dasar. Bahkan hampir di seluruh teksnya ini jadi berwarna. Lalu pada bagian gesturnya juga di sini sudah bisa merubah tampilan radius dan panjang garis gestur apabila menggunakan full gestur pada custom ROM ini. Selanjutnya tersedia juga ruang game untuk memblokir notifikasi dan meningkatkan kinerja dalam game. Serta di sini juga sudah ada game FPS unlockernya yang sudah bisa membuka FPS yang lebih tinggi pada game yang kita mainkan. Beralih pada bagian tampilan, di sini sudah ada fitur LCD, yaitu fitur untuk meningkatkan kecerahan layar ketika di bawah sinar matahari. Fitur ini juga tentunya sangat berguna, dan yang paling penting pada ROM ini juga sudah ada pengaturan untuk mengatur kecepatan refresh rate di setiap aplikasi, agar aplikasi yang kita gunakan itu jadi lebih mulus lagi. Lanjut di bagian wallpaper dan gaya, untuk bagian pada icon bertema ini sudah bagus karena sudah bisa merubah perubahan gaya icon yang banyak. Meskipun untuk perubahan gaya iconnya ini ada beberapa aplikasi yang gak bisa berubah, tapi menurut saya ini sudah sangat bagus karena untuk tampilan pada icon aplikasinya itu jadi banyak yang berubah. Untuk kebutuhan multitasking juga di ROM ini sudah gak usah diragukan lagi karena untuk perpindahan aplikasi di sini sudah sangat smooth. Serta ada juga fitur untuk menampilkan RAM yang terpakai di bagian bawahnya ini. Dan untuk kamera bawaan di ROM ini sudah menggunakan kamera Go yang fiturnya kalian juga pastinya sudah pada tahu untuk fitur yang ada di dalam kamera Go ini. Kemudian di ROM ini juga ada hal yang membuat saya kurang suka. Untuk hal ini seperti biasa apabila tidak menggunakan mode dark mode, maka untuk tampilan pada bagian kontrol panelnya ini masih akan berwarna hitam. Lanjut kita bahas pada bagian performa. Di saat saya tes performa atau game pada ROM ini saya masih belum mengganti kernel. Dan untuk hasil tes dari Geekbench 5 bisa mendapatkan skor seperti ini. Kemudian hasil dari 3D Mark saat saya tes Slingshot mendapatkan skor 7907. Hasil skor dari Wildlife mendapatkan 3454. Dan skor pada Wildlife Stress Test skornya seperti ini dengan stability yang menurut saya kurang bagus karena berada di angka 91,4% saja. Lanjut pada skor Antutu, untuk skor yang dihasilkan oleh ROM ini sudah bisa terbilang tinggi karena bisa mencapai angka 617 ribuan dengan tanpa adanya perubahan atau racikan apapun. Jadi ini masih pure racikan dari developer custom ROM ini. Lalu pada hasil tes CPU throttling, angka maksimal yang bisa dihasilkan berada di angka 213.000 dengan minimal angka di 180 ribuan selama saya tes 15 menit. Kemudian untuk performa game seperti biasa di sini saya tes pada game Apex Legends. Di settingan grafik normal dengan frame rate ultra bisa berjalan mulus, tapi di sini saya pakai grafik paling rendah dengan frame rate ultra agar gameplaynya lebih mulus serta suhunya biar gak terlalu panas. Lanjut pada game PUBG juga sama, di game ini bisa berjalan mulus di settingan grafik smooth dan frame rate 90 fps. Tapi di sini saya menggunakan grafik smooth ekstrim saja karena menurut saya gak ada perbedaan fps yang begitu terasa antara smooth 90 fps maupun smooth ekstrim. Dan yang terakhir pada game Mobile Legends sudah pastilah ya di game ini bisa berjalan dengan lancar serta minim frame drop di settingan grafik rata kanan. Jadi untuk game Mobile Legends ini sudah pasti sangat smooth. Lalu pada ketahanan daya baterai di ROM ini menurut saya gak terlalu awet, soalnya saat saya tes dengan penggunaan seperti ini baterainya bisa bertahan sekitar 5 jam dengan layar menyala sekitar 4 jam.
Jadi apabila kalian ingin mencoba ROM ini untuk kebutuhan game, saran saya ganti kernel dan tambahkan modul andalan kalian agar performanya ini lebih bagus lagi. Dan sepertinya untuk ROM ini gak perlu dibahas sih, karena Evolution X ini ROM sejuta umat di Poco X3 Pro. Banyak yang menggunakan ROM ini soalnya setiap ada update Evolution X ini pasti yang komen di grup itu selalu banyak. Dan harusnya kita sudah tahu bahwa untuk ROM ini sudah sangat bagus. Jadi jangan tanya ROM ini rekomendasi atau tidaknya, ya pasti ROM ini sudah sangat rekomendasi. Entah itu buat pemakaian daily, pemakaian casual, atau buat kebutuhan gaming juga sudah pasti mantap, dan bugnya juga di ROM ini sudah sangat minim. Maka dari itu untuk pembahasan custom ROM ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada pembahasan custom ROM-nya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.